Hai, berjumpa lagi dengan Bu Desi di sini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang matematika, materi penyajian data. Apa sih yang disebut dengan data? Data menurut Wikipedia artinya adalah catatan atas kumpulan fakta. Bagaimana ya cara pengambilan data? Cara pengambilan data dibagi menjadi 4. Dengan 1, melalui observasi atau pengamatan secara langsung. Yang kedua, wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab untuk mencari informasi. Yang ketiga adalah penelitian, dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan suatu data. Sedangkan yang terakhir melalui angket atau kuesioner, berupa pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara tidak langsung. Setelah kalian mengetahui bagaimana cara pengumpulan data, ada juga nih jenis-jenis data. Yang pertama adalah data tabel. Yang kedua adalah diagram batang atau diagram garis. Yang ketiga adalah diagram gambar. Yang keempat adalah diagram lingkaran. Bagaimana cara menyusun data tabel? Yang pertama, menentukan data terendah dan tertinggi. Yang kedua, tuliskan data secara urut dari yang paling rendah. Yang terakhir, hitunglah banyak setiap data dengan memberi turus dan frekuensi. Sedangkan untuk menyusun diagram batang atau diagram garis, langkah-langkah yang pertama adalah urutkan data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kedua, membuat tabel data. Yang ketiga, membuat sumbu Y yang berbentuk vertikal dan sumbu X yang berbentuk horizontal. Terakhir, gambarkan batang persegi panjang sesuai dengan banyak data. Sedangkan untuk menggambar diagram gambar tentunya ada langkah-langkahnya. Pertama, menentukan gambar yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan banyak data yang ingin diwakili oleh setiap gambar. Yang ketiga, mengubah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi sebuah gambar. Yang terakhir adalah membuat diagram lingkaran. Bagaimana ya cara membuatnya? Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus menentukan jumlah seluruh data. Kemudian, tentukan besar sudut atau besar persentase dari setiap data. Yang ketiga, buatlah lingkaran dan bagi sesuai dengan besar data. Yang terakhir, jangan lupa berilah keterangan pada bagian data agar mudah untuk dibaca datanya. Berikut adalah contoh-contoh penyajian data. Yang pertama ada daftar tabel. Yang kedua ada diagram gambar. Yang ketiga diagram batang. Dan yang terakhir ada diagram lingkaran. Untuk lebih memahami pembelajaran penyajian data, coba perhatikan kelinci-kelinci berikut. Setelah kalian mengetahui ada beberapa berat kelinci yang berbeda, catatlah kelinci-kelinci tersebut sesuai dengan beratnya. Kemudian, urutkan sesuai dengan data yang paling rendah, yaitu berat badan kelinci yang paling rendah ke berat badan kelinci yang paling besar. Setelah itu, kita akan mencoba untuk membuat daftar tabel. Selain itu, kita juga akan mencoba untuk membuat diagram batang, diagram gambar. Nah, anak-anak, kita coba ya, kalian bisa mengisi LKPD sesuai yang Ibu berikan.
Demikian tadi adalah pembelajaran kita tentang matematika penyajian data. Bagaimana? Apakah sudah jelas anak-anak? Nah, terima kasih karena kalian sudah belajar dengan penuh semangatnya. Matur sembah nuwun, teruslah menjadi anak baik sampai orang lain merasa bahwa hanya dirimulah anak yang paling baik.